Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat dan semangat selalu teman-teman semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang anuitas ya, pertemuan ke-6 di mata kuliah Ekonomi Teknik. Kita akan bagi jadi dua anuitas ini ya, ada simple annuity dan juga kompleks annuity. Nah, hari ini kita akan belajar tentang simple annuity. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita siapkan terlebih dahulu, siapkan kesiapannya teman-teman ya, mentalnya juga nih, siapkan seperti gelas kosong, artinya kita siap menerima informasi ataupun ilmu baru nih yang akan kita pelajari hari ini ya. Besar kecilnya itu tergantung kapasitas teman-teman, yang penting mau aja dulu, mau diisi untuk mau diberi informasi ataupun ilmu yang baru yang akan kita pelajari hari ini. Oke, ya. Untuk memudahkan perkuliahan, marilah kita berdoa ya, berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, supaya perkuliahan hari ini lancar, dimudahkan dalam memahami materi, dan juga dimudahkan cara saya penyampaiannya. Oke, mengingatkan kembali ya, jangan lupa mengisi presensi di Litera dan juga konfirmasi kehadiran dosen serta kesesuaiannya dengan LPS ya, apakah sesuai atau tidak sesuai. Nah, ini untuk bahan kajian yang akan kita pelajari hari ini tentang anuitas ya. Anuitas itu pengertian anuitas, jenis-jenis anuitas, dan juga sampai ke simple annuity. Ya, di pembelajaran ke-6 dan ke-7 ya, tujuannya setelah belajar ini diharapkan kalian mampu ya, mampu menghitung anuitas ya, anuitas sederhana dan juga anuitas kompleks ya. Nah, ini nanti sampai ke pertemuan ke-7 ya. Untuk submaterinya hari ini kita akan belajar tentang pembahasan studi kasusnya ya, pengertian anuitas sampai ke simple annuity. Untuk yang kompleks annuity akan dibahas di minggu ke-7. Ya, seperti yang kita sudah pelajari di minggu sebelumnya ya, kita sudah belajar tentang anuitas ya. Nah, anuitas itu pengertiannya kalau yang kemarin kan tetap ya merupakan serangkaian pembayaran ataupun penerimaan. Jadi pembayaran atau penerimaan tapi jumlahnya itu tetap ya, dalam jumlah yang tetap, dalam jumlah tertentu yang dilakukan secara berkala. Berkalanya pada jangka waktu tertentu, itu yang disebut annuity. Jadi ada pembayaran ataupun penerimaan dengan jumlahnya yang tetap sama besarnya pada jangka waktu tertentu. Ya, untuk jenis-jenis anuitas ada dibagi menjadi dua ya. Ada simple annuity atau anuitas biasa dan juga anuitas kompleks atau kompleks annuity. Nah, di pertemuan ke-6 kita akan belajar tentang simple annuity terlebih dahulu atau anuitas biasa ya. Nanti di minggu ke-7 kita baru belajar tentang kompleks annuity. Oke, untuk simple annuity atau anuitas biasa itu merupakan sebuah anuitas yang mempunyai interval yang sama. Jadi ada interval yang sama antara waktu pembayaran dengan waktu di bunga majemukan ya. Jadi intervalnya itu sama antara waktu pembayaran dengan waktu yang di bunga majemukan. Nah, berdasarkan tanggal waktunya, tanggal atau waktu pembayarannya, simple annuity ini dibagi menjadi 3. Ada ordinary annuity, ada due annuity, dan juga deferred annuity. Kita bahas untuk jenis simple annuity yang pertama yaitu ordinary annuity ya. Nah, untuk yang ordinary annuity ini jika setoran ataupun pembayaran pertamanya dilakukan pada akhir periode ya. Akhir periode itu bisa apa saja, bisa akhir bulan, bisa akhir setiap 6 bulan, bisa juga setiap akhir tahun. Artinya yang intinya pembayaran ataupun setorannya itu dilakukan pada akhir periode. Jadi periode di sini bukan hanya akhir tahun ya, tapi bisa akhir bulan,
akhir setiap 6 bulan per semester berarti, ataupun akhir tahun. Untuk rumusnya, untuk menghitung ordinary annuity ada R ya, R itu dimana anuitas yang akan kita hitung. Ada AN adalah present value-nya jika yang diketahui present value-nya ya. Sedangkan SN adalah untuk future value, dan I di sini adalah untuk tingkat bunga, masih sama ya, tingkat bunga ataupun interval per intervalnya. Lalu ada di sini N. N adalah jumlah interval pembayarannya. Oke, contohnya misalkan pada awal Januari 2016, tepatnya 1 Januari 2016. Nih, Pak Ali membeli TV LED harganya 12 juta di toko ABC ya. Dengan membayar uang mukanya, dia bayarkan 2 juta rupiah. Dan sisanya itu akan dilunasi dengan cara mengangsur misalkan. Nah, atas transaksi ini, pihak penjual memberikan bunganya itu 3%, bunga 3% per periode, dan memberikan alternatif skema angsurannya, yaitu pembayaran angsurannya itu sebanyak 5 kali, misalnya 5 kali, dan angsuran pertamanya dilakukan pada akhir periode pertama. Jadi kata kuncinya di sini adalah di akhir periode pertama ya, angsuran pertamanya dilakukan pada akhir periode pertama. Jadi pembayaran pertamanya itu pada anuitas biasa dilakukan pada akhir periode pertama, yaitu berarti setelah Januari, kalau kita angsur Januari, bulan berikutnya kan 29 Februari ya, 29 Februari 2016. Nah, pembayaran keduanya berarti dilakukan pada akhir periode bulan selanjutnya, yaitu pada tanggal 30 April ya. April 2016, dan seterusnya akan lunas pada tanggal 31 Oktober 2016. Jadi dalam 1 tahun itu diangsur sebanyak 5 kali, tapi kita hitung dulu angsuran pertamanya kapan. Jadi dari sisa itu dibagi menjadi 5 kali pembayaran, makanya akhirnya di 31 Oktober 2016. Oke, untuk mempermudah kita coba buatkan tabelnya ya. Kita buatkan tabelnya. Di sini tuliskan periodenya. Periode ke-0 berarti kan tadi ya, kita waktu pertama kali DP nih, DP-nya 2 juta dilakukannya 1 Januari 2016, berarti waktu pembayarannya. Lalu angsuran pertamanya di akhir periode pertama, berarti di 29 Februari. Nah, seterusnya sampai periode kedua berarti kan 30 April ya 2016, periode ketiga 30 Juni 2016, sampai ke angsuran kelima berarti habis di 31 Oktober 2016 itu ya. Jadi dibagi di tiap akhir periode pembayarannya tersebut. Ya, kita tuliskan dulu yang diketahui apa saja ya. Diketahui tadi harganya 12 juta, lalu kan ada DP-nya 2 juta ya, berarti sisa pokok hutang pokoknya itu adalah 10 juta. Bunganya 3%, periodenya 5 kali ya, 5 kali pembayaran. Maka besarnya angsuran setiap periodenya itu berapa gitu ya. Angsurannya berapa sih dengan bunganya 3%, pokoknya 10 juta nih, 10 juta. Jadi kita di sini ya, kita present value-nya diketahui 10 juta ya, 10 juta sebagai present value, kita akan cari R-nya atau annuity-nya. Nah, di sini dimasukkan I-nya berapa? I-nya 3% atau 0,03 dibagi 1 dikurangi 1 plus I-nya ya, pangkat negatif N. Nah, berarti N-nya adalah periodenya 5 kali di sini ya, pangkat negatif 5. Sehingga kalau kita hitung hasilnya, besarnya angsuran per bulan adalah 2.142.000 sekian. Ini adalah besarnya angsuran tiap angsurannya ya, tiap akhir periodenya. Ya, jadi kalau kita misalkan balik lagi ke tabelnya ya, berarti besar angsuran tiap periodenya, tiap akhir periodenya adalah sama besarannya, yaitu 2.142.000 sekian ya. Dan kalau kita totalkan, ternyata hasilnya adalah jumlahnya adalah 10.714.000 sekian. Nah, ini berarti kan pokoknya kita kan 10 juta. Nah, bunganya aja berarti sudah 700 lebih ya, 700.000 lebih. Ini berdasarkan
untuk yang ordinary annuity ya, anuitas biasa. Gitu. Jadi kita mencari tahu berapa sih angsurannya yang kita bayarkan atau yang kita peroleh tiap akhir periodenya ya, tiap akhir periodenya. Tapi jumlahnya harus sama. Nah, untuk tipe jenis yang kedua tadi kan ordinary annuity. Nah, sekarang untuk yang due annuity ya, masih dalam simple annuity. Nah, kalau tadi di awal di akhir periode ya untuk ordinary annuity, kalau untuk due annuity jika setoran atau pembayaran pertamanya dilakukan di awal periode ya. Jadi setoran ataupun pembayaran pertamanya dilakukannya di awal periode nih. Ini akan berbeda juga, berpengaruh kepada besaran anuitasnya ya, anuitasnya. Nah, untuk rumusnya berbeda sedikit di sini ya. Berbeda di ada dikalikan lagi dengan 1 plus I pangkat negatif 1 di sini ya. Oke, di sini. Ini untuk yang present yang diketahui dan SN untuk yang future yang diketahui. Oke, dengan contoh kasus yang sama nih, kalau dihitung berdasarkan due annuity, artinya itu pembayaran angsurannya itu dilakukan pada awal periode pertama ya. Berapa sih nilai angsurannya per periodenya? Oke, untuk yang due annuity ini berbeda dengan yang anuitas yang di awal ya, ordinary annuity. Dimana kalau di jenis yang due annuity ini pembayaran pertamanya dilakukan pada awal periode atau dengan kata lain pada saat terjadinya transaksi. Nah, kita transaksi tapi langsung ada pembayaran di awal gitu. Nah, dengan demikian kan pembayaran pertamanya itu dilakukan pada 1 Januari 2016 ya. Pembayaran kedua pada tanggal 1 Maret 2016, lalu 1 Mei dan akan lunas di 1 September 2016. Kalau dibuatkan tabel berarti seperti ini ya. Dia ada berarti jadi ada 4 periode ya, karena pembayaran pertamanya bareng nih di 1 Januari itu sudah termasuk di periode pertama, walaupun periodenya kan 5 kali ya, tapi pembayaran pertamanya, angsuran pertamanya sudah dilakukan pas DP juga gitu. Pas DP bayar dan juga ada angsuran pertama di sini di 1 Januari 2016. Oke, kita kan tadi harganya 12 juta, DP-nya sudah 2 juta nih. Pokoknya sisa hutangnya 10 juta. Dengan bunganya 3%, periodenya 5 kali, artinya 5 angsuran ya, 5 kali angsuran cicilan. Gitu. Maka besarnya angsuran setiap periodenya itu berapa? Kalau menurut, kalau dibayarkannya di awal periode ya, tiap awal periode. Seperti itu. Jadi kita pakai rumus yang ini ya, rumus untuk yang due annuity. Di mana yang diketahui adalah presentnya sehingga diperoleh angsurannya lebih kecil ya, lebih kecilnya 2.080.000 sekian, 2.080.000 sekian per periodenya kita membayar sekian. Ya, baru kita buatkan ke dalam tabel ya. Ke dalam tabelnya cash flow-nya berarti di sini adalah, jadi di periode ke-0 itu selain kita bayar DP juga bayar angsuran yang pertama, seperti itu. Kalau konsep yang di due annuity. Sehingga ke yang lainnya juga sama ya, sebesar 2.080.000 sekian. Sampai nanti lunasnya ke 1 September. Tapi di sini kenapa periodenya cuma ada 4? Sebetulnya 5 kali ya, 5 kali angsuran seperti itu. Cuma di periode ke-0 itu sudah ada angsuran pertama seperti itu. Jadi konsepnya kalau di bunga itu, bunga majemuk kan semakin kita menunda bunga atau angsuran itu akan lebih besar juga jumlah bunganya gitu ya. Nah, jadi dibanding ordinary annuity, due annuity lebih kecil besaran angsuran tiap periodenya. Oke, untuk tipe yang ketiga adalah untuk yang deferred annuity ya. Deferred annuity itu tengah-tengahnya, atau jika setoran ataupun pembayaran pertamanya
tidak dilakukan pada awal ataupun di akhir periode. Jadi nggak dilakukan di awal atau di akhir periode. Yang seperti apa ya? Nah, ini untuk rumusnya. Jadi di sini ada T, ada tambahan di sini 1 plus I pangkat negatif T. Nah, T di sini adalah tenggang waktu penundaan. Jadi ditunda. Ditunda berapa lama nih untuk angsurannya? Jadi ada penundaannya di sini. T adalah tenggang waktu penundaan. Oke, untuk memudahkan konsepnya ya, contohnya masih sama nih dengan contoh-contoh sebelumnya, cuma bedanya di sini adalah pembayaran angsurannya sebanyak 5 kali, masih 5 kali, dan pembayaran angsuran pertama dilakukan 4 bulan lagi, atau ditunda satu periode nih, dan akan dilakukan pada akhir periode. Jadi ada penundaan di sini ya, ditunda 4 bulan lagi atau satu periode dan akan dilakukan pada akhir periode. Nah, untuk anuitas ditunda ini merupakan jenis anuitas di mana pembayaran pertamanya itu dilakukan bukan di awal ataupun bukan di akhir periode pertama ya. Contohnya misalkan dari kasus tadi nih, pembayaran pertamanya itu kan dilakukan di akhir periode kedua ya, akhir periode kedua. Kenapa akhir periode kedua? Karena ada penundaan satu periode tadi ya, 4 bulan itu ditunda setara dengan satu periode. Nah, jadi dibayarkannya di akhir periode kedua, sehingga nanti cicilannya akan selesai pada akhir periode ke-6. Akhir periode ke-6 berarti di 31 Desember. Nah, periode ke-0 dan 1 tidak ada pembayaran nih, tidak ada angsuran, tapi mulainya di periode kedua atau di 30 April. Tadi kan ada dan dilakukan di akhir ya, di akhir periode ya. Berarti di 30 April 2016 dilakukan adanya angsuran pertama. Oke, untuk yang diketahuinya harga beli TV-nya 12 juta, DP-nya 2 juta, hutang pokoknya sisa 10 juta ya, I-nya 3% dan periodenya 5 kali angsuran ya. Maka besarnya angsuran setiap periodenya itu kita hitung menggunakan metode deferred annuity. Karena tadi ada penundaan satu periode ya, satu periode ditunda. Nah, jadi di sini untuk presentnya 10 juta, I-nya 0,03 ya. Rumusnya N-nya adalah negatif 5 berarti di sini. Nah, untuk T, untuk tundanya berarti di sini adalah 1 ya. Kenapa 1? Karena 1 periode penundaannya. Kalau misalkan ditunda 2 periode berarti ya T-nya adalah 2 ya. T-nya adalah 2 di sini. Oke, sehingga setelah dihitung ternyata angsuran per bulannya malah lebih besar lagi daripada yang ordinary annuity ya, 2.200.000 sekian. Seperti itu. Jadi kalaupun semakin lama ditunda, maka akan semakin besar juga angsurannya karena bunga kan tidak pernah berhenti gitu ya. Jadi dia terakumulasi terus-menerus. Oke, kalau dibuatkan di tabelnya seperti ini ya, karena tadi ada penundaan 4 bulan atau selama satu periode ya, berarti kita tidak ada pembayaran di sini nih di periode pertama atau di 29 Februari. Kita lanjut ke pembayaran pertamanya di akhir periode kedua di 30 April ya. Jadi di periode ke-0 dan 1, 0 ya, tidak ada angsuran dan 5 kali angsurannya itu mulai di periode kedua atau di 30 April sampai ke yang periode terakhir, ke akhir tahun yang periode ke-6 ya, 31 Desember sebesar 2.207.000 sekian. Nah, kalau kita jumlahkan lebih banyak yang ini ya, yang deferred annuity, kalau kita totalkan itu bisa sampai 11 juta ya, 11 juta sekian lebih. Jadi kalau misalkan ada angsuran itu lebih baik yang dilakukan di awal periode ya, di awal periode. Kalau di akhir periode akan lebih tinggi nilainya jika dibandingkan dengan yang due annuity ya. Tapi kalau dibandingkan dengan adanya penundaan atau yang deferred annuity akan lebih besar lagi yang deferred annuity ya. Sudah di akhir periode ada juga penundaan, itu yang mengakibatkan bunganya itu lebih besar dibandingkan dengan yang
metode-metode yang ketika dibayarkannya di awal periode seperti itu. Untuk latihan soalnya silahkan nanti teman-teman kerjakan ya. Di sini ada beberapa uh, skema. Ada 3 skema angsuran ya. Ada 3 skema angsuran A, B, C, A, B, dan C. Nanti coba hitunglah banyaknya angsuran dari 3 alternatif pembayaran tersebut. Nah, dari ketiga ini kira-kira lebih milih alternatif yang mana atau skema angsuran yang mana? Yang A, yang B, atau yang C? Next, jika ada pertanyaan ataupun apapun itu yang bisa didiskusikan ya, silahkan diskusikan di grup WhatsApp ataupun bisa di e-learning ya, di Litera ada chat diskusi. Nah, teman-teman bisa cantumkan di sana. Tapi untuk lebih memudahkannya kita bisa di grup WhatsApp ya, supaya yang lain juga tahu kita bisa berdiskusi bersama. Ya, setelah kita mempelajari hari ini, kesimpulannya teman-teman harus sudah tahu apa itu pengertian anuitas ya. Lalu jenis-jenis anuitas ada apa saja ya, ada 2 tadi, simple dan juga anuitas kompleks. Nah, untuk simple annuity dibagi jadi 3 jenis lagi, untuk ordinary annuity, due annuity, dan juga deferred annuity. Ya, ini adalah reminder untuk kita semua ya, quotes of the day. Takdir itu milik Allah, namun usaha dan doa adalah milik kita. Jadi tetap berusaha dan juga tetap berdoa ya, kalau kita ingin mencapai takdir yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Semoga paham dengan penjelasan yang saya sampaikan. Jika masih ada yang belum dipahami, silahkan diulang kembali rekaman ini ataupun bisa ditanyakan langsung atau kita bisa diskusi di grup WhatsApp ataupun di Litera ya. Silahkan teman-teman berdiskusi seperti itu. Terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf atas kesalahan kata dan juga sikap yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.